selamat hari Senin. Aduh, aku senang banget di hari Senin ini. Baju aku yang aku pakai ini bagus. Ini cantik banget sih. Ini rancangan dari sahabat aku, Ya, Karen Delano. Lihat kemeja kita juga buatan Karen Delano. Pagi ini memakai rancangan saya Karen Delano for Dona Privé. Alhamdulillah ya, Iya, lebaran Kak masih Dona lama. Privé, Tapi bagus kita udah banget. dapat baju lebaran dari Karen Delano. 1 minggu lagi. Iya, Masih lama. Baru juga seminggu puasa. baru seminggu Ya, minggu puasa. lagi. Iya, jangan lupa nonton. Baru seminggu lu. Masih lama lu. Astagfirullah. Tapi Karen, kalau ada yang nanya misalnya mau beli baju ini dapetnya Iya. di mana? Di Senayan City lantai 2. Ini harganya- Aku 3 bulan sampai bulan Mei di sana. Ini harganya 200.000 ya Sobat Ambiar ya? Enggak juga dong. Oh, kalau pengen harga yang 200.000 jangan lupa nonton Pre-Love Dewi Persik live di Instagram ya. Oh. Ini juga jualan loh, ya kan? Naisare. Kalau pengen tas-tas asli ya, autentik jangan lupa juga beli di saya. Ya amin, semoga berkah ya. Tapi kalau Bawang ngomongin goreng semuanya soal berkah Sobat Ambiar, seperti biasa sepanjang bulan puasa ini kita akan berbagi berkah buat Sobat Iya, Ambiar di rumah benar. dalam Ambiar Berbagi Berkah. Mau dong berkahnya. Caranya gampang, gimana teman-teman caranya? Buat kalian yang mau ikutan kuis bisa telepon ke nomor ini ya. 02179187711 untuk wilayah Jabodetabek. Atau ke 021791877000 untuk wilayah di luar Jabodetabek. Karena banyak sekali hadiah menarik buat semua pemenangnya. Ada air fryer, Magicom, dan alat rumah tangga lain. Lu kasih ini juga dong, baju ini juga buat Sobat Ambiar. Iya boleh. Giveaway ya. Nanti kita buat kuisnya akan kita mulai di segmen 3, jadi buat Sobat Ambiar tungguin terus ya. Oke, di pagi hari ini Sobat Ambiar akhirnya kita menghadirkan lagi-lagi seorang pengacara kondang. Tapi kali ini kasusnya menjadi viral di media sosial beberapa waktu yang lalu. Ya. Kita tahu ada seorang perempuan, seorang ibu, dia keturunan Korea dan sudah menjadi warga negara Singapura. Dan yang menjadi viral di media sosial adalah ketika keempat anaknya kabarnya direbut paksa oleh perempuan yang dituding sebagai simpanan dari sang suami. Apa yang sebenarnya terjadi? Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Bang Hotman Paris. Aduh Tuhan, cincinnya. Selamat pagi Bang Hotman, apa kabar? Sehat ya? Cincin baru lagi. Luar biasa. Bang Hotman. Wow, semuanya ini berapa nih harganya nih? Ah, Tuhanku. Kurang kalkulator. Sini Kayaknya sayang. kelingking itu sebelah nih. kiri. Ini lagi puasa nih nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ya Oh, sopan nggak dong. boleh. Jadi pegang-pegang, nggak boleh. Itu Bang Hotman, kelingking sebelah kiri kayaknya baru tuh ya. Kemarin-kemarin Iya, nggak pernah iya, lihat. baru. Benar. ini kayaknya setiap diundang ke Ambiar selalu nambah satu, nambah satu, nambah satu. Iya, nggak apa-apa nambah satu cincinnya, yang penting nggak nambah Untuk istri ya. menarik Dia punya perhatian. Oh, Karena sampai sekarang kami belum lebih konkret hubungan Sabar kami. sayang. memang dia butuhnya bukan hati, dia butuhnya materi. Ya, saya tahu dia. Buat Bang Hotman, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini, Bang Hot. Bang Hotman, satu kalimat tentang kasus yang jadi viral di media sosial ini. Buat Bang Hotman Paris, apa yang sebenarnya terjadi? Duduk dulu atau gimana? Satu kalimat Satu aja. kalimat saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahwa sebelum si suami datang ke saya, mereka sudah pisah rumah. Pisah ranjang lah. Mereka sudah, anak-anak itu sudah ikut bapaknya dibawa. Penyebabnya apa? Saya tidak tahu. Jadi saya sama sekali tidak ikutan. Oke. Sesudah kejadian di rumah sakit itu, yang ibunya tiba-tiba secara spontan datang waktu bapaknya membawa ke rumah sakit, itu pun saya nggak tahu. Oke, Dan saya belum jadi pengacaranya. oke. Tiba-tiba beberapa hari kemudian si cewek itu buat laporan ke DRT di Polda. Ya tentu si suami itu cari pengacara. Dia menghubungi asisten saya. Jadi apapun kejadian pisah anak, pisah ranjang, apakah dia punya mistress, saya nggak tahu. Oke. Benar-benar I have nothing to do with that. Kalau lu bisa bahasa Inggris, ya mak-mak yang paling marah sama gua. Oke, kita mau kasih lihat lu buat Sobat Ambiar di rumah apa yang sebenarnya terjadi. Iya. Silakan, Bang. Geger, geger, geger. Beberapa waktu lalu, publik sempat dihebohkan atas kasus dugaan perselingkuhan
yang menimpa Amy, WNA asal Korea Selatan yang dilakukan sang suami, Eden Wong, dengan seorang model bernama Tisha Ernie. Tak hanya kasus perselingkuhan, kabarnya anak dari Amy sempat dibawa kabur oleh Tisha Ernie dan Eden Wong. So as you saw my video last Friday, I saw them in the hospital. That was the first time I saw my baby and my elder daughter since 21st January. That was the first time I saw them. The moment I saw Tisha Ernie holding my baby. Ya ampun, geger banget deh. Hingga akhirnya Amy meminta pertolongan kepada Hotman Paris untuk menjadi pengacaranya. Lantas bagaimana ya fakta yang ada di balik kasus yang sedang viral ini? Apa benar Hotman Paris jadi pengacara Amy? Atau jangan-jangan malah membela Eden Wong? Penasaran kan? Bang Hotman, klarifikasi di sini yuk! Bang Hotman Paris di Pagi-Pagi Ambiar. Bang, pertanyaannya gini, kan kalau zaman sekarang ada yang bilang katanya no viral, no justice. Ya. Banyak orang yang mention Bang Hotman Paris di media sosial karena katanya terkesan abang tidak tergerak untuk mengurusi kasus ini. Si suami datang ke kantor saya, hubungi asisten saya, sesudah mereka pisah ranjang, sesudah semua anaknya ikut dia. Jadi kita sama sekali tidak tahu apa kejadian sebelumnya. Jadi mereka pisah rumah, pisah ranjang, sama sekali kita nggak ikutan. Baru sesudah kejadian di rumah sakit itu, di mana tiba-tiba bapaknya bawa anaknya berobat rutin, check up rutin, tiba-tiba si istri sudah siapkan kamera video tim, dia ngintip di balik pintu langsung dicegat gitu loh. Dan begitu lihat ibunya, anaknya ketakutan. Nah, itu pun saya nggak ikutan di situ, saya belum tahu, belum kenal mereka. Beberapa hari kemudian tiba-tiba ada telepon dari anak buah saya. Ini ada orang Korea mau minta pengacara karena dilaporin katanya sama istrinya KDRT. Ya, seperti biasa itu kan kasus kecil, ya ambil aja saya bilang. Ya, karena itu kan kasus KDRT kan, ya ambil aja. Ternyata si ibunya itu juga minta tim Hotman 911 di Kopi Joni mencari saya terus. Tapi akhirnya orang Kopi Joni bilang, tim Hotman 911 bilang itu suaminya sudah menghubungi duluan. Oke. Sesuai dengan kode etik udah nggak boleh lagi gitu loh. Jadi apapun yang terjadi, mereka pisah, mereka anaknya diambil, saya tidak ikut-ikutan, tidak tahu. Bahkan sampai hari ini saya belum ngapa-ngapain. Karena saya sudah dilapor polisi, KDRT, suaminya sudah di Malaysia, dipanggil polisi, ya belum ada BAP. Jadi total saya belum ngapa-ngapain apapun. Oke, Bang, yang laporan KDRT itu sendiri berarti setelah kasusnya viral ya? Benar. Apakah masa iya abang nggak tahu kalau kasus ini viral dan yang diduga pelakunya adalah pria yang minta tolong bantuan Bang Hotman? Bukan, itu kan nama saya mulai dikait-kaitkan. Itu tidak viral sesudah di rumah sakit. Sebelum di rumah sakit itu belum viral. Oke. Sesudah di rumah sakit itu, ya kemudian dia hubungi Bang Hotman. Enggak, dilapor, istrinya lapor dulu ke Polda buat laporan polisi. Disitulah suaminya hubungi kantor saya. Oke. Sesudah itulah, sesudah dihubungi besoknya mulailah si istrinya bikin viral, sebut-sebut nama saya. Oke. Di situ. Baik, berarti secara kode etik kenapa Bang Hotman seperti tidak mengurusi kasus ini sesuai permintaan netizen karena memang suaminya menghubungi Bang Hotman duluan Dan belum sebagai kuasa hukum. Dan kedua, saya hanya KDRT-nya. Oke. Tidak ada kaitan dengan perwalian anak, tidak ada kaitan dengan perselingkuhan, hanya kuasanya KDRT di Polda. Saya tidak diminta untuk ngurusin yang lain-lain. Itu pun belum bekerja apapun karena pemeriksaan di Polda belum mulai karena suaminya di luar negeri. Jadi nggak ada sama sekali peranan saya. Oh, oke. Nggak ada sama sekali. Belum begitu dalam juga sebenarnya.
masuk pun belum, gimana dalam. Ya, jadi ini menjawab pertanyaan netizen di luar sana ya. Ada yang bilang, kok Bang Hotman kali ini nggak ngurusin membela, gitu, ya. nggak posting apa-apa di media sosialnya. Karena biasanya kan Bang Hotman kalau hal-hal begini selalu up di media sosial. Bagaimana saya posting kalau itu bukan kerjaan saya? Oke. Banyak ibu-ibu mengatakan, kamu itu kan pahlawan masyarakat kecil, kenapa tega memisahkan anaknya? Emang gue ikut-ikutan, gue aja nggak tahu, saya bilang. Masalahnya aja nggak tahu. Nggak, masalahnya pun saya nggak tahu, tapi yang jelas ini, yang memviralkan duluan adalah istrinya. Dia bawa tim medsos lengkap dengan bahasa Inggris diterjemahkan. Dia begitu lihat ibunya, anaknya histeris ketakutan. Makanya sesudah aku tahu itu kasus yang ditunjuk itu adalah itu, saya tanya, telepon suaminya. Baru saya tahu kasusnya. Ada apa sih? Dia bilang, saya baru tahu bahwa anak-anak saya menderita karena dia kan banyak di luar negeri kan. Sampai bunuh diri berapa kali putrinya itu. Ya, Mencoba. ya udah disahit begitu. Ini pengakuan dari suaminya ya? Putrinya pun ada di videonya Dokter Dicakli, ada itu. Oke. Bang, kita mau kasih lihat dulu, ini ada sebuah tayangan, nanti kita minta tanggapan dari Bang Hotman Paris. Pengamanan Bapak bawa iya, bawa akan ada penganiayaan nanti kesana. Mana sakit, nggak bisa. Ibu mohon maaf, anaknya malah seperti ini, Bu. Bisa lebih cooling down tidak? Iya, bisa lebih. Bisa, gimana? Kondisi anaknya seperti apa jadinya? Jadi takut kan, gitu loh, Bang. Iya, tapi boleh minta tolong lebih cooling down nggak? I know. Tapi you can see. Bang, ada yang bilang kalau rekaman tayangan barusan itu ada kejanggalan. Kalau Bang Hotman melihat ada kejanggalannya nggak sih? Saya tanya suaminya, itu video itu kejadiannya apa? Suaminya rutin bawa ke dokter untuk check up bayinya. Mungkin istrinya udah tahu. Istrinya datang diam-diam untuk ambus, apa itu bahasa Indonesia, ambus. Udah buntutin lah gitu. Tahu kalau Ya, pokoknya merencanakan mau datang ke sana. memergokin. Bukan memergoki, tapi sudah membuntuti namanya. Ya, suara pada itu saat kan. suami dan anaknya masih diperiksa dokter, dia berdiri di balik pintu. Tim medsosnya udah lengkap di sebelah sana. Ya. Begitu sudah keluar langsung ibunya ini, istrinya ini datang. Begitu lihat istrinya ini datang, putrinya itu lihat tuh histeris. Jadi ketakutan. Bahkan dia peluk bapaknya. Jadi kalau dibilang itu di brainwash, itu benar-benar kejadian hitungan menit. Oke. Itu kejadian, Anda lihat, itu kejadian menit karena memang sudah beberapa hari si putrinya ini nggak ketemu. Jadi dan yang memviralkan ini duluan adalah tim dia. Ya, di sinilah mulai viral dengan bahasa-bahasa segala macam gitu loh. Yang abang tahu apakah selama ini memang tidak ada pertemuan yang baik sehingga ibunya sendiri sampai memviralkan seperti itu, Bang? Detailnya saya nggak tahu karena saya udah bilang saya nggak ikutan pada saat mereka pisah, bahkan gue nggak tahu kasusnya. Cuma karena nama gue terlalu membahana itulah, sehingga dibilang gue yang otak itu. Sumpah demi Tuhan gue nggak pernah tahu kasus mereka sebelumnya. Saya hanya KDRT, itu pun saya belum ngapa-ngapain. Oke, masalah tadi abang bilang kalimat bahwa anaknya di brainwash. Ada dugaan seperti itu ya? Iya. Ada dugaan seperti itu. Kalau menurut abang gimana? Secara pribadi? Kalau seorang anak sudah mau bunuh diri karena rusaknya hubungannya tidak betah di rumah, Anda menafsirkan sendiri. Dan sampai hari ini istrinya itu tidak pernah membantah anaknya mau bunuh diri. Bahkan waktu anaknya diobati hidup tidak mati, pesan dari ibunya kepada putrinya, don't tell your daddy, jangan bilang bapakmu. Dan istrinya ini tidak pernah membantah bahwa putrinya itu mau bunuh diri. Bayangkan, apakah si suaminya ini pun saya nggak tahu ya, kalau kita analisa, apakah suaminya kan baru tahu belakangan apa kejadian ini. Apakah si suami harus menunggu anaknya bunuh diri, baru netizen mengatakan, kenapa bapaknya tidak memisahkan dari dulu? Dan putra-putranya yang kedua sudah bandel di sekolah, berkelahi melulu karena mungkin pengaruh rumah tangga ya. Terus satu lagi yang menarik, si suami bilang ke saya, ini bayinya benar-benar nggak keurus, botol susunya aja berhari-hari nggak dicuci. Dia bilang saya harus selamatkan anakku. Tapi itu pengakuan satu pihak aja ya Bang ya? Itu putrinya itu sudah sampai hari ini pihak istrinya nggak ada yang bantah bahwa putrinya mau bunuh diri. Nggak ada yang bantah. Dia nggak berani bantah. Dan itu benar. Dan putrinya sudah ngaku. Banyak saksi untuk itu. Bang, kita mau kasih lihat juga satu tayangan. Abang boleh tanggapi dan juga klarifikasi yang satu ini.
Saya disalahkan karena menjadi pengacara suaminya, ya. Halo para netizen yang masih pikirannya picik. Pertanyaan saya begini. Kalau kau seorang ibu, putra kamu yang paling besar kedapatan tertangkap tangan oleh polisi konsumsi narkoba di mulutnya, dan kemudian dia ditahan dan diadili di pengadilan. Sudah nyata-nyata pegang narkoba anakmu misalnya, dan diadili. Apakah kau sebagai seorang ibu akan menunjuk pengacara? Coba. Apakah kau akan menunjuk pengacara kalau anakmu diadili gara-gara perkara narkoba? Dihujat seperti apa sih, Bang? Emang Mbak Okma dihujat seperti apa? Ya dibilang saya itu hanya gara-gara honor. Gara-gara honor sampai mau membela suaminya yang bawa kabur anaknya. Gue bingung, orang surat kuasa aja belum ditandatangani. Ya kasus sebelumnya pun saya nggak tahu. Ya mungkin kalau duluan istrinya datang ke kita, mungkin saya akan bela istrinya. Tapi kan kode etik kita, kode etik. Saya izin praktek saya bisa dicabut. Kalau saya sudah setuju kepada satu orang, musuhnya nggak boleh lagi. Oke. Ada ribuan pengacara membela korupsi, membela bahkan bom Bali pengacaranya kalian nggak hujat walaupun udah 300 mati. Itu kan pengacara itu ada bukan untuk orang yang tidak bersalah. Pengacara itu adalah untuk yang bermasalah hukum. Soal salah tidaknya di pengadilan. Bang, itu kan secara kode etik ya. Mari kita lepaskan Abang dengan status sebagai seorang pengacara. Tapi kita berbicara sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Melihat keluarga, anak-anak yang dipisahkan dari ibunya. Sebagai netizen lah setelah melihat peristiwa kejadian. Saya tahu arahmu kemana. Seolah-olah suaminya memisahkan dari ibunya yang lagi menyusui. Saya tanya balik. Kalau benar alasan suaminya itu, kalau benar ya kita kan nggak tahu faktanya. Betul. Ya, betul. Saya juga nggak tahu faktanya. Nggak tahu cerita aslinya. Ya aslinya. Tapi kalau benar versi suaminya, dia bahasa Inggris, I have to do something to save my kid. Do I have to wait? Apakah saya harus menunggu anak saya mati dulu? Ya, karena fakta mau bunuh diri itu nggak ada yang bantah, pihak istrinya pun nggak bantah. Saya mau tanya kamu, kalau suami melakukan itu, apakah suami harus menunggu anaknya mati dulu, bunuh diri, baru dibawa? Ya, oke. Bawa mayatnya kan? Ya, memang harus menyelamatkan makanya kita nggak tahu faktanya. Jadi kalau benar tuduhan suaminya itu, ini kalau benar, makanya netizen jangan dulu terlalu a priori, terlalu menuduh. Kalau benar, kuncinya di situ. Dan saya nggak tahu benar tidaknya. Dan saya tidak pernah membela suaminya bahwa dia tidak berbuat itu sampai sekarang. Mungkin kalau aku sebagai netizen mikirnya adalah kan kita sebagai perempuan ya, siapapun perempuannya pasti kalau diselingkuhi pasti sakit hati. Apalagi kita punya baby, kita juga kepengen baby tersebut ada di tangan kita bukan di tangan perempuan lain. Itu benar. Ya, tapi ini juga harus ada bukti perselingkuhannya. Perselingkuhannya betul. Oke, itu soal anaknya bunuh diri, saya udah tanya nggak ada kaitan dengan perselingkuhan. Anaknya jadi bandel nggak ada kaitan dengan perselingkuhan. Karena memang katanya menurut laporan jauh sebelum kenal pun cewek itu yang dituduhkan anak itu tiap malam. Yang ngomong deh, saya nggak mau ngomong di sini. Katanya tiap malam. Ya, Sobat Ambiar juga nonton pasti di dalam keadaan. Tahu lah ya. Kalau itu benar, ya. Kalau itu benar, itu kan memang jadi I just know that kata bapaknya. Saya baru tahu itu semuanya. I have to save my kid. Gitu loh. Kalau soal sesudah mereka pisah ranjang dia ketemu wanita lain, ya udah deh jangan kita munafik deh. Semua laki-laki juga bisa tergoda dengan wanita sesudah dia sendiri. Pada saat dia sendiri. Itu kan nggak semua laki-laki, Bang. Ya banyak pada umumnya. Bang, tapi status artinya hubungan dengan cewek itu tidak ada kaitannya dengan penderitaan anaknya ini. Baik. Tapi status pernikahan mereka masih sebagai suami istri. Masih akan mungkin dua-duanya lagi mempersiapkan pengacara di Singapura karena mereka nikah di Singapura. Jadi saya tenang-tenang aja. Jadi netizen nggak usah nanya lagi ke gua, nggak ada urusan lagi gua. Walaupun ini kasusnya viral di Indonesia, tapi tidak bisa nikah di Singapura. Tidak bisa untuk melakukan pelaporan atau segala macam. Yang di Polda iya, tapi kan yang di Polda katanya ada KDRT psikis, mungkin nggak lanjut karena apa? Istrinya kan udah pulang ke Singapura. Kalau pelapornya tidak balik bagaimana? Sementara yang dilaporin pun sudah di Malaysia. Jadi berarti kasus ini semua apalagi tentang rumah tangga, hak perebutan anak ini hanya bisa dilakukan di Singapura ya?
untuk perdatanya di Singapura. Perdatanya di Singapura, oke. Buat Bang Hotman, kita juga masih ada satu tayangan yang kita minta Bang Hotman untuk tanggapi. Ya. Ini cerita nggak dia dalam momen apa? Bapaknya membawa anak itu check up rutin ke rumah sakit. Kan mereka sudah pisah rumah kan? Ya. Anaknya bawa ke sana. Kayaknya bocor sama istrinya, diintip lah. Datang ke sana dengan bawa tim media medsos. Untuk ngambil babynya. Ya arahnya mungkin ke sana. Tapi begitu keluar dari pintu kamar dokter, sudah ada tim medsosnya dia, langsung kasih kode, ayo katanya kan. Si istrinya yang lagi ngintip di balik pintu langsung bergegas mendekati anaknya. Begitu lihat wajah ibunya, langsung putrinya itu histeris ketakutan. Intinya nggak mau lihat ibunya, nggak mau. Apakah itu brainwash? Ketakutan banget gitu loh. Berarti ada sesuatu yang sangat parah. Apakah bapaknya harus menunggu anak itu bunuh diri dulu, baru netizen mengatakan, oh pantas dong dari dulu anaknya dibawa bapaknya, apakah harus diantar dulu ke kamar mayat? Lihat sini, itu otomatis itu. Kalau ada yang mengatakan itu brainwash, berarti kalian orang bodoh semuanya. Orang hitungan menit kok, hitungan detik. Oke. Bang, dengan kasus ini ya Bang, kita tahu bahwa pada akhirnya memang viralnya di Indonesia. Tapi apapun itu ketetapan hukumnya, keputusannya, itu akan ada di Singapura. Kecuali yang dugaan perzinahan, karena memang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, betul ya? Dari kasus ini sendiri Bang, kan viral, kemudian orang bisa berasumsi. Benar atau salahnya itu kita nggak pernah tahu. Benar. Kalau Abang mau bilang apa sama netizen yang sebenarnya mungkin bisa berasumsi dari apa yang mereka lihat di media sosial? Ya, netizen, pertama, Anda mungkin tidak ngerti profesi pengacara. Profesi pengacara itu pada dasarnya adalah membela orang yang bermasalah hukum. Ya. Yang kedua, apakah dia salah atau tidak, itu urusan nanti di pengadilan. Yang kedua, Anda sebelum memberikan judgement dengan kata-kata pedas, Anda harus tahu dulu faktanya. Buktinya ada pemain bola tuh yang katanya apa itu pemain bola top itu ada mirip-mirip seperti itu, malah Kurnia Mega. Ya nggak tahu siapa namanya itu, malah didukung sama netizen, yang cowok didukung. Berarti dualisme. Intinya boleh memberikan komentar bebas, tapi tahu dulu fakta sebenarnya. Karena kata kuncinya adalah kalau benar apa kata suaminya bahwa dia menyelamatkan, jangan sampai nunggu anaknya itu bunuh diri. Nanti Anda menyalahkan suaminya atau tidak? Berarti kita nggak tahu sebenarnya. Berarti lawyer juga mempunyai kode etik bahwa tidak boleh membenarkan atau mensalahkan klien ya Bang? Apanya? Berarti lawyer mempunyai kode etik tidak boleh membenarkan atau mensalahkan klien ya Bang? Ya. Yang kan banyak tuh yang pengacara yang salah bilang, pun, ini benar ini posisi klien saya, ya salah dia begini, itu berarti hanya polisi atau pengadilan? Tergantung kadarnya. Tergantung kadarnya. Kalau nyata-nyata bahwa sudah palsu, itu tergantung moral dari pengacara. Dia masih berbohong nggak? Karena perbuatan pidana pun itu masih perlu pengacara. Walaupun dia sudah bersalah, perlu pengacara. Pembunuhan ada berencana, ada pembunuhan biasa, hukumannya beda. Yang pasti kasus ini masih akan terus dipantau oleh netizen di Indonesia akan berujung kemana. Tapi Bang Hotman, kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini karena Bang Hotman juga kabarnya menangani juga kasus yang viral lagi di media sosial. Hotman Paris kawal kasus anak di bawah umur dilecehkan 10 orang di Lampung. Ini baru terjadi beberapa hari yang lalu ya Bang? Sampai disekap berhari-hari ya? 3 hari kalau tidak salah. Disekap berhari-hari di Lampung, terus diperkosa 10 orang, bahkan itu adik kita yang masih kecil itu dikasih miras. Ya Allah. Dan penanganannya awalnya lambat, sesudah viral, ibunya keluarganya ngadu ke Hotman 911, saya viralkan semua langsung bergerak. Sama juga ada 2 kasus lagi itu di pesantren di Jambi, mati dibilang kesengat listrik padahal tulangnya di mana-mana patah, bahkan tengkorak belakangnya patah. Ada satu lagi yang Kediri dibilang jatuh dari kamar mandi padahal semuanya penuh badan sudutan rok dan luka. Yang di Kediri kita akan bahas nanti Bang, tapi kalau yang di Lampung ini sendiri proses hukumnya sudah sampai sejauh mana? Sudah ada 10 orang, sudah 6 orang ditahan, 4 orang belum ditemukan.
Kita berharap yang terbaik, tapi sekali lagi no viral, no justice tidak selamanya benar karena... Dan sudah ribuan orang pengais keadilan menjadi diperhatikan sesudah viral di Hotman 911. Kecuali untuk yang Ibu Emi ya? Ibu Emi, saya sudah mengatakan, saya hanya pengacara KDRT dan saya tidak akan mundur karena wajib saya itu. Kalau saya mundur, saya bisa dipecat sebagai pengacara. Oke, baik. Berarti kita sebagai netizen juga harus setidaknya bisa berpikir objektif atas apa yang terjadi karena terkadang kita hanya bisa melihat apa yang terjadi di media sosial tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Tapi kita hanya bisa berharap semoga keadaan bisa baik-baik saja, termasuk juga Ibu Emi bisa langsung bertemu dengan anaknya karena bagaimanapun masih ada anak yang membutuhkan susu ibunya ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.